mulai juga yang tadinya pakai kita hanya untuk cari direktur, sekarang cari sekretaris misalnya. Kita tidak bisa menolak itu, kita carikan. Nah, untuk mid to low level candidates, kita tetap inform tapi tidak dalam website gitu. Kita mungkin apabila ada pertanyaan yang hubungi langsung gitu ya mereka kita bicara langsung di telepon atau ketemu langsung. Oh nanti saya dia ini, oh enggak, kita clarify in clear bahwa we are not taking anything from you at all. Tadi sudah dijelaskan ada beberapa mungkin pemain di industri yang sama yang sudah multinasional. Ya. Dan ternyata Quantum adalah salah satu juga yang sudah mulai ekspansi begitu. Ya, kami melakukan itu alasannya adalah untuk compete dengan multinational companies yang ada di Indonesia. Karena saya bilang tadi, let's say ada 150-an executive search consultant di Indonesia. Lebih dari 80% itu perusahaan asing. Pemain lokalnya ini ada, yang bagus-bagus juga ada gitu ya, tapi tidak banyak gitu. Dan saya lihat kenapa sih kok mindset klien kita ini masih, kalau misalnya ada beberapa walaupun tidak semua ya, tapi ada beberapa klien yang masih, oh kami hanya mau pakai multinational agent. Nah kita berusaha untuk, kita mau go internasional. Kita bikin planning bahwa 5 tahun ke depan, setiap tahun one country, one new country. Ini sudah dimulai tahun kemarin di India. Kita mulai tahun lalu 2013 kita start company baru, walaupun in the end ya September kita baru buka di India. So hopefully by the end of this year atau paling telat awal 2015 we will be another country again gitu. Dan kita adalah menurut rekod pribadi saya, kita adalah the one and only Indonesian executive search company yang punya cabang di luar negeri. Nice. Karena yang lain itu ketika mereka mulai sukses, mereka mulai bagus, perusahaan lokal, mereka diakuisisi oleh perusahaan multinasional. Perusahaan kami ketika berumur 2,5 tahun sudah 2 buyer yang datang dari luar negeri. Satu melalui agent, satu langsung. Dan menawarkan bahwa we want to buy you out. Gitu. Tapi ditolak ya? Kita tolak karena kita punya planning memang bukan untuk itu tujuan membuka perusahaannya. Memang kita mau grow dan kita mau buktikan bahwa kita bisa menjadi raja di negara sendiri. Itu yang pertama. Tapi kalau dilihat dari hasilnya sekarang, memang ya masih cuma setahun nih kalau dilihat. Tapi sudah terlihat belum dari India sendiri? India is good. India is a very mature market gitu ya. Mereka sudah sangat terbiasa, tidak perlu lagi jelasin headhunter itu apa, executive search itu apa, dan compare dengan populasi. Di sini populasi 300 juta, di sana 1 miliar. Perusahaan executive search di sini ada 150, di sana ada 1000. Jadi udah sangat used to. Tinggal network masing-masing, strategi masing-masing, how do you brand yourself, how do you present yourself, what are the methodology that can be a value added ketimbang kompetitor lain yang ada di situ. Gitu. Oke, Ricky, berhubung kita bicara soal sumber daya manusia sekarang, tentu kita tidak bisa menolak bahwa 2015 akan dimulai masyarakat ekonomi ASEAN atau AEC. Nah, bagaimana Ricky melihat hal ini menjadi sebuah potensi atau sebagai sebuah tantangan khususnya untuk mengembangkan sumber daya manusia di Indonesia ini? Well, kita bukan training consultant, yang pertama itu. Kita hanya recruitment consultant. Jadi kita hanya bisa memberikan suggestion terhadap pihak lain dan pihak kandidat. Tapi kalau untuk komentari mengenai Asian Economic Community, we just have to defend ourselves menurut saya. Karena Indonesia is the country that they want to come. Karena di sini we are the sugar, semut akan datang gitu. Jadi kita lahannya ada di sini, ekonominya lagi baik di sini, opportunity-nya ada di sini saat ini. Dikatakan kan harus defense. Kita harus defense. Berarti persaingan untuk bisa menunjukkan bahwa Indonesia lebih skillful dan juga bisa bersaing dengan tenaga kerja dari asing itu bagaimana? Continuous learning. Ya, jawaban saya adalah continuous learning. Karena misalnya Anda adalah seorang let's say presenter. Lalu Anda memiliki skill set yang Anda merasa cukup. Tapi Anda harus prediksi 2 tahun lagi cukup tidak skill set seperti ini. So, kalau tidak cukup, apa yang Anda harus lakukan untuk compete with that? Misalnya Anda studi banding dengan presenter di luar negeri. Apa sih yang mereka lakukan? Misalnya gitu kan, untuk mendevelop diri sendiri. Karena orang mau masuk ke sini, orang akan mempelajari culture kita. Orang akan mempelajari how do I win upon you? Ya kan? Like I mentioned before ya, maksudnya di Thailand ada informasi bahwa banyak tenaga kerja yang sudah sedang mempelajari bahasa Indonesia. So if they come here and they can speak Indonesia, English and Thai, kita bisa apa nih? Is our English enough?
kita harus siap dengan cara kita harus banyak belajar, banyak ikut training. Dulu kita invest untuk beli baju baru, sepatu baru, mobil baru, gengsi dulu, gadget baru. Sekarang kita harus invest di training seminar, baru. Belajar apa yang dilakukan di luar negeri, webinar, ya kan gitu. So those things lah basically. Kita rekrut orang yang mau belajar, yang mau juga sharing. Jadi bukan hanya satu arah, oh mentang-mentang ini presiden director, semua yang dia katakan benar, belum tentu. Sosok unik yang membangun Quantum Select International adalah seorang muda yang tak mau menunda potensi diri, kepuasan klien, serta keberhasilan sumber daya manusia Indonesia. Ricky Mulani, pria kelahiran September 1985 yang memulai bisnisnya pada usia 25 tahun ini, memulai perusahaan dengan 3 orang awak yang kini berkembang menjadi 25 profesional di Indonesia dan India. Ricky Mulani menyadari bahwa pengembangan dan mengutamakan klien adalah proses yang tak putus. Nah, tadi Ricky sudah jelaskan bagaimana bahwa kita tidak perlu khawatir dengan masyarakat ekonomi ASEAN 2015, tapi kalau saya ingin tanyakan sekarang adalah di sektor mana saja sih sebenarnya orang-orang ini harus khawatir sebenarnya? Mana yang sektor yang paling berperan untuk bersaing dengan masuknya tenaga kerja asing? Pertama, karena kalau dilihat dari penjelasan tadi kan sebenarnya dari sektor-sektor tertentu atau level tertentu kita sudah bersaing dengan orang asing. Ya, basically kalau di corporate level ya, kita sudah bersaing dengan orang asing. Karena itu sudah diinformasikan sejak tahun 2010 bahwa maksudnya sudah banyak expatriate yang di-replace oleh Indonesian employees ya gitu, dan terbukti bahwa itu berhasil. Oke, now that side is fine gitu ya. Tapi mungkin yang harus lebih worry adalah yang middle to low level skilled workers ya. Misalnya contohnya kayak di Singapura, if you go to hospitals, most of the nurse itu adalah Filipino gitu ya. Terus kayak di hoteliers gitu ya, banyak sekali kita lihat expatriate kalau di luar negeri itu mereka kerjanya di hoteliers gitu ya, dan they have the same level of communication skill, presentable, skill setnya tuh sama, tapi mungkin mereka di negara asalnya mereka tidak bisa earn that much money. So they don't mind working in a small amount di Indonesia, which is buat mereka itu cukup. Nah itu yang menurut saya harus worry. I think in the lower level, middle to lower level yang mesti lebih worry, terutama di bidang IT, engineering. Kalau kayak buruh pabrik, I don't think so mereka bisa di-replace ya saat ini. Saya belum tahu aturan hukumnya seperti apa nanti. Tapi mungkin kalau di supervisor levelnya gitu ya, di manager levelnya di pabrik-pabrik tersebut gitu ya. Kalau di drilling engineers-nya, di telecommunication engineers-nya, di orang-orang IT kita yang programmernya, kalau mereka nggak develop, karena IT di luar negeri itu basically 5 years further than us ya. Gitu. Nah sekarang lebih bicara mengenai Ricky dan Quantum Select International. Seperti apa Ricky memanage atau melakukan manajemen sistem di dalam company ini? We are a very family type, kekeluargaan ya. Jadi kita start very small, 2-3 orang waktu itu. Kita coba untuk dapetin 1-2 klien, kita kerjakan, kita buat mereka bahagia supaya mereka kembali lagi. We try to earn their trust gitu ya. Dapat kepercayaan, kita bikin lagi project, then we grow slowly. Nah ketika grow slowly ini kami dapat kesempatan untuk merekrut 1 orang yang let's say benar-benar match karakter dan skillsnya. Ya karena skills kita bisa train sebenarnya, tapi karakter susah. Jadi yang kita coba bangun di sini adalah kita setiap kali ngerekrut orang satu-satu, karena growth-nya pelan-pelan, kita dapat kesempatan itu. Karena kalau kita growth tiba-tiba langsung 10 orang, wah kita susah menilai ya. Yang kita nilai hanya mungkin skills-nya aja, lalu ayo do the job. Nah ketika karakternya nemu, it's very easy to work with people. Because dalam bisnis ini, kita continuous learning, belajar terus, nggak ada hal yang baku. Hari ini saya ajarin mereka bahwa begini loh caranya, ini teori sekarang ya. Next week bisa berubah gitu ya. Dinamikanya cepat ya. Of course ya. Karena kita kan mengikuti trennya si klien ya. Klien berubah arahan. Yang dulunya namanya A, sekarang jadi B. Ya kita ngikut. Now the theory is like this ya, berubah. Karena di klien kita strateginya berubah. Jadi posisi yang tadinya misalnya disebut sales manager, diganti dengan posisi disebut business development manager. Saat ini teorinya sales manager adalah tugasnya ini, business development manager adalah tugasnya ini. Tapi itu nggak baku. Bisa 3 bulan lagi berubah. Jadi manajemen yang kita terapkan adalah kita
rekrut orang yang mau belajar, yang mau juga sharing. Jadi bukan hanya satu arah, oh mentang-mentang ini presiden director, semua yang dia katakan benar, belum tentu. Nah sekarang kalau dilihat dari selama beberapa tahun berdiri, tadi sudah dijelaskan bahwa goalnya salah satunya adalah multinational. Ya. Tapi saya ingin tanya sekarang, apa sih mimpinya Ricky? Well, I have a dream to become a pilot, which tenggelam ketika saya pertama kali pakai kacamata umur probably 8 tahun. Okay. So if you're talking about dream, I think my dream is already gone. Yeah. Now dream itu berubah, we say like that. Terus kalau orang bertanya mengenai passion itu ketemu nanti kayak jodoh. Ya gitu, jadi kita mungkin merasa bahwa oh kita punya passion seperti ini, ternyata pas sudah terjun kita nggak jago, kita berubah lagi passionnya, sama seperti dream gitu ya. Nah, my current dream adalah untuk membawa perusahaan ini really go multinational, really menjadi, yang pertama menjadi raja di negara sendiri dulu. Karena saya bertemu headhunter dari when I was in one of the European Executive Search Conference ya, tahun lalu, saya ketemu headhunter dari negara Venezuela yang pertama, yang kedua saya ketemu juga salah satu rekan saya dari Rusia. Mereka berdua adalah local companies dan mereka adalah Executive Search Consultant nomor 1 di negaranya masing-masing. Baru nomor 2, nomor 3-nya tuh yang dari luar negeri masuk. Nah di Indonesia saat ini nomor 1 Big Ten-nya itu perusahaan asing gitu. Nah saya maunya gimana I reach that goal, Quantum ini menjadi nomor 1 dulu di negara, number 1 executive search consultant in Indonesia. Ya, number 1 itu bukan berarti the biggest dalam size, dalam omset, dalam number of employees atau apa, tapi be the best, diakui oleh pasar. Ya, jadi itu saat ini current dream ya. Jadi if you ask me maybe 2 months again, maybe I will dream some other thing gitu ya. Terus setidaknya tadi mimpinya sama, mimpi saya kecil juga menjadi pilot, tapi pilot jet tempur. Tapi terima kasih sudah bersedia saya curi waktunya untuk berbincang-bincang di tengah kemacetan ini, dan semoga ini menginspirasi siapapun yang menonton dan ingin mewujudkan passionnya. Dan semoga Quantum Select International menjadi yang the best multinational company di bidangnya tentunya. Thank you. Terima kasih banyak.